Halo Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Rizky dalam acara podcast kita Suara Hujan, Suara Hutan Jawa Nusantara. Ya, tema kita hari ini adalah kawasan ekosistem esensial mangrove. Hari ini telah hadir bersama kita salah seorang penggiat lingkungan yang telah berupaya dalam pelestarian dan perlindungan pesisir pantai dengan ekosistem mangrove di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pakah, Kabupaten Gresik. Mari kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Abdul Muhnib. Iya, selamat pagi. Wah. Dan halo untuk Pak Prawoto. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, Sobat Hijau. Pak Prawoto ini adalah salah seorang penyuluh kehutanan pada wilayah binaannya di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Pak Abdul Muhnib. Pak Abdul Muhnib ini salah satu anggota pada Pokmas ya Pak? Ya. Ikut ke dalam Pokmas ya? Iya, saya ketua Pokmas juga. Wah, kalau boleh tahu nama Pokmasnya apa nih Pak? Nama Pokmaswas ya itu Tirta Wening. Tirta Wening ya Pak? Tirta Wening ya. Wah. Di samping Urip. Nah, bisa diceritakan nggak nih Pak secara singkat mulai sejarah terbentuknya Pokmas kita dan seperti apa sih pengelolaan atau usaha yang udah dilakukan sama Pokmas kita? Iya, sekilas Mas ya. Gini Pak. Memang kami orang nelayan Mas. Gini Pak. Jadi orang nelayan tentu identik dengan pantai ya. Ya. Nah, ketika kita merasakan ekosistemnya rusak, otomatis biota yang ada di sana itu kurang Mas. Artinya kayak kita sebagai sumber penghasilan kayak kepiting dan lain sebagainya itu kan menjadi sumber penghasilan. Benar. Nah, dari situ kami dulu itu kehilangan ekosistemnya karena banyak yang ditebang gitu kan. Sehingga kita bergerak untuk mengembalikan mangrove itu lagi. Wah. Nah, itu dimulai dari kelompok nelayan, kelompok Mas-was Mas ya. Nah, akhirnya kalau mengenai Pak Maswas tadi ya, iya Pak. Nah itu kan Pak Maswas itu kan lebih luas. Artinya kita bisa bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Kita ajak untuk giat mengembalikan ekosistem mangrove tadi. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Hijau. Nah, Pokmas kita ini pengelolaannya, usahanya dalam bentuk apa nih Pak? Ya. Sesuai dengan potensi kelautan perikanan ya, Pak. Hutan yang ada di sana, jadi banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi kami menggali terus apa manfaatnya mangrove, nah apa manfaatnya ekosistem mangrove dan lain sebagainya, sehingga kita menemukan di mangrove itu bisa kita olah ternyata buahnya ya. Kita buat produk-produk. Itu jadi ya sudah mengolah berbagai produk dari buah mangrove. Dengan keanekaragaman jenis mangrove itu kita bisa beraneka produk ya. Gimana? Ada crispy mangrove. Wah, ini salah satu contoh produk turunan mangrove ya Pak. Iya. Wah, jadi mantap. Ada ini biasa. Apa Pak namanya? Ini kopang crispy, ini dari hasil laut ini Mas. Wah, Jadi ini kalau produk-produk yang lain kan ada sirup mangrove, ada sirup ya Pak, mangrove, mangrove, kemudian ada cendol mangrove. Aduh, bisa dibuat cendol juga ya Pak? Iya, Wah. ini menarik banget. Kemudian kopi mangrove, mau teh mangrove, ada teh. Wah, berarti kan sebenarnya pada ekosistem mangrove ini begitu banyak ya Pak peluang dan potensi yang bisa kita angkat gitu ya. Iya. Untuk yang mana sebagai ekosistemnya mangrove-nya kita dapat dan kesejahteraan masyarakatnya pun kita dapat. Iya, betul. Wah, ini sangat menarik untuk kita angkat bersama ya Sobat Hijau. Pak Abdul Muhnib,
kira-kira jenis-jenis mangrove apa aja sih yang sudah dikelola sama Pokmas kita nih Pak, dari perbenihan seperti itu? Ya, awalnya kita membuat pembibitan ya, kebun bibit gitu ya, Kebun istilahnya bibit ya, kayak Pak? gitu. Karena memang kita menanam kan butuh bibitnya. Nggih. Nah, suatu saat ada mahasiswa datang tanya sama saya, Pak ini jenis mangrove apa? Saya orang nelayan kan belum ngerti mangrove ya, apa Iya. itu sebenarnya mangrove. Nah, banyak pertanyaan dari mereka-mereka yang mengadakan penelitian di mangrove ya. Nah, Iya. dari pertanyaan itu kan akhirnya menjadi tugas bagi saya untuk tahu gitu, sehingga saya mempelajari. Nah, dari situ ternyata saya baca-baca bahwa di Indonesia ini ada 202 jenis mangrove. Wah, banyak sekali ya, Pak. Wah, gitu ya. Nah, akhirnya saya berinisiatif kalau gitu di desa saya ada berapa gitu kan. Wah, inisiatif Jadi Bapak akhirnya ya, saya Pak. pelajari, saya kenali, kemudian setelah itu saya identifikasi, Mas. Wah, belajar sendiri tuh, Pak ya? Iya. Wah, luar biasa Saya Sobat belajar Hijau. sendiri. Nah, ketika saya identifikasi ternyata ada 8 jenis genus mangrove ya Genus yang ada mangrove. di Banyuurip. Wow, sudah sampai diidentifikasi loh Sobat Hijau. Wah, ini sangat luar biasa. Yang patut kita apresiasi kepada Pak Abdul Muhnif dan teman-temannya dalam Pokmas di Desa Banyuurip. Wah, nah ini Pak, kan kabarnya kan Pokmas kita tuh mengelola perbenihan mangrove tadi tuh ya. Iya. Nah, benih atau bibit mangrove yang telah kita kelola itu dialokasikan kemana ya Pak selama ini? Jadi dari identifikasi tadi, Ya, tidak semua populasinya itu banyak, Mas. nggak banyak ya Pak? Iya, maka ada yang hanya satu pohon, ada yang saya temukan hanya anakan, ada yang hanya beberapa pohon. Sehingga saya punya inisiatif untuk mengembalikan, jangan sendirian gitu, nanti Iya. punah kan. Iya benar Nah, Pak. sehingga saya pelajari gimana cara pembibitannya. Ya, Nah, dibudidayakan. kemudian saya tanam. Yang saya utamakan itu yang populasinya masih sedikit, Mas. Apa tuh Pak? Ya, kayak Jenis apa? Aegysera corniculatum itu Aegysera. kan waktu dulu hanya satu pohon. Satu pohon ya Pak? Kemudian Avicennia lanata. Lanata. Nah itu kan hanya ketemu anakan gitu aja. Loh, akhirnya saya terus terjun di lapangan, saya gali bagaimana cara pembibitannya, kemudian bagaimana cara pengembangan nanamnya itu gimana. Karena ternyata nggak mudah. Nggak mudah ya Pak? Karena dari beberapa jenis itu ada yang memang mudah, Mas. Iya. Tapi ada juga yang susah. Susah. Kegagalan itu berulang-ulang. Ya, Tapi bukan- biasanya iya. itu kegagalan karena faktor apa Pak? Apakah Iya. karena faktor lingkungan di sekitar Desa Banyuurip itu tidak memungkinkan untuk tumbuh tanaman tersebut atau bagaimana Pak? Nah, kalau tidak memungkinkan itu kan hasil identifikasi yang sudah Iya, ada di benar. situ. Artinya saya yakin bisa gitu loh. Oh bisa. Cuma kegagalannya itu tidak ada referensi bagaimana cara bikin bibit dengan aneka jenis mangrove. Ada yang benih, ada yang propagol. Kalau propagol mending lebih mudah. Kalau benih-benih itu butuh perawatan khusus, Mas. Iya. Jadi sehingga itu saya ulang, ketika gagal itu justru malah seneng kayaknya. Iya, iya. Malah justru Iya. tertantang untuk semakin belajar ya Pak, bagaimana Jadi- bisa hidup tanaman ini gitu ya. Jadi begitu saya lanjutkan itu kegiatan, sehingga saya khawatir nanti penerus saya nggak punya referensi, nggak punya. Wah. Akhirnya gagal lagi. Saya tulis. Wah, Bapak menulis dalam sebuah Iya, buku ya Pak? jadi Karangan. saya tulis, Wah, iya. mantap sekali Pak. Ya sebenarnya sih ini hanya apa ya, hasil pengalaman ya. Iya, Kalau iya, ada benar. kekurangannya itu kan bisa diperbaiki kayak gitu ya. Yang jelas ini sudah berhasil ini dari 15 jenis. Wah. Tetapi bukan hanya itu, Mas. Apalagi tuh Pak? Nah, setelah 18 jenis itu sudah lulus ya, kita Iya. bikin pembibitannya. Bukan berhenti sampai di situ. Saya harus menanam dan Wah, kepingin iya. tahu sampai berbuah. Oh iya, itu hal yang terpenting itu outputnya adalah di penanaman dan progres kehidupannya. Nah, iya. Iya. Ini untuk
setelah sampean membibit ya, Mm-mm. membuat pembenihan, Mm-mm. itu pengembangannya apakah hanya cukup dikembangkan di desa Banyu Urip saja, Mm-mm. ataukah dikembangkan di desa-desa lain yang membutuhkan? Ya, jadi kalau untuk penanamannya, khususnya kita kan ingin banyak sekali jenis mangrove ya. Iya, Pak. Ya pertama kali kita tanam di tempat sendiri dengan target tadi. Iya. Saya harus tahu sampai berbuah. Wah. Nah, itu. Tapi selama Bapak menanam ini ada yang sudah pernah berbuah belum, Pak? Iya, jadi tinggal 2 jenis mangrove yang belum berbuah. Wah. Karena itu pohon besar sekali, Kak. Xerocarpus. Itu kan pohon besar, baru Wah. berbuah kan. Baru berbuah. Nah, tinggal 2 dengan Avicennia lanata ini sulit berbuah. Sulit. Itu. Jadi tinggal itu dari 8 jenis mangrove itu. Dan kita sekarang lebih mengembangkan aneka jenis mangrove itu, kita akan ingin mempelajari semuanya ya. Tergantung nanti cocok apa tidak, tapi saya sudah mencoba 3 jenis lagi dari luaran. Dari luar ya, Pak? Iya, yang bentuknya? di sana nggak ada. gitu. Wah. Nah, Apa tuh, Pak? kayak jenis Lumne Geraletoria yang dalam bahasa lokalnya teruntum merah. Wah. Itu sudah hampir punah itu kan. Nah, saya datangkan dari teman Batam benihnya, kemudian saya coba untuk budidaya di sana, ternyata sekarang sudah berbuah. Wah, Itu. luar biasa. Ya, Boleh betul. saya lihat, Pak, Boleh, buku terbitannya? Wah, ini dia Sobat Hijau. Ini adalah salah satu produk hasil karya tulisnya Pak Abdul Muhnib dari hasil pengalamannya. Ini bukunya berjudul Praktik Proses Pembibitan Mangrove di Banyu Urip dan Analisis Usahanya. Ya. Wow, menarik sekali ya, Pak. Nah, Pak, saya mau tanya lagi nih. Iya, boleh. Kira-kira hasil yang telah ditanam itu kan dipanen ya, Iya. produksinya. Nah, kira-kira jenis maksudnya produk yang telah diolah itu dalam bentuk produk turunannya seperti apa aja, Pak? Kan ini ada banyak ya, ada Ini Kopang crispy ya. Ya, nah ini sendiri dari jenis tanaman apa ini, Pak? Kalau ini dari hasil laut kan. Oh, dari hasil laut Nah, ya. Jadi bukan dari mangrove. Tetapi yang dari mangrove. Apa aja, Pak? Ya. Nah, itu kan nama Latin ya. Kalau nama lokal biasanya api-api ya. Ya. Kalau nama lokal di desa saya justru Brayo Mas namanya. Nah, dulu itu kan sering ditebang. Biar Brayo ini tidak ditebangi. Ya. Buahnya kita olah. Jadi. Nah, kemudian jadi apa gitu kan? Jadi apa tuh, Pak? Nah, kita jadikan tepung, kemudian kita olah menjadi cendol mangrove. Cendol, wah, seger tuh. Kemudian stik mangrove. Stik mangrove. Ya, kemudian ada lagi keripik mangrove. Wah. Ada banyak lah, yang penting kreatif gitu ya. Iya, benar-benar. Berarti kan sebenarnya potensinya cukup luar biasa ya, Pak. Dari tanaman mangrove ini bisa diolah jadi produk turunan ya, seperti itu. Nah, produk turunan yang telah dikelola sama Bapak dan teman-teman Pokmas lainnya itu kira-kira pemasaran atau penjualannya udah sampai mana tuh, Pak? Iya. Jadi kita awalnya bikin memang ya enak enggak? Ini bisa dikonsumsi enggak? Kan masa buah mangrove dibikin olahan gitu kan? Nah, tetapi ada sejarahnya, Mas. Dulu itu kita juga sudah pernah makan itu buah mangrove itu, sehingga sekarang kan lebih canggih ya, bisa diolah dengan berbagai macam bentuk olahan gitu kan. Benar. Nah, akhirnya kita bikin, ya ternyata masyarakat juga suka. Akhirnya pembeli juga sering pesan gitu kan. Bahkan kita online juga sudah online ya, Pak, pemasarannya? Iya, sudah pemasaran online juga. Jadi ya pertama kali kalau saya berpikir dari segi penasaran, kepingin nyoba itu aja kan sudah pasar, Mas. Iya, Pak. Nah, setelah itu merasakan baru menghubungi kita. Jadi prosesnya seperti itu. Wah, tapi biasanya nih, Pak, dari hasil produksi mangrove itu biasanya apakah itu per bulan atau per setengah tahun selama dia masa produksinya itu biasanya
masa panennya berapa Iya, kali, nah Pak? itu yang penting. Kadang-kadang kita mengkonsumsi bahannya nggak ada gitu kan. Iya, benar. Itulah yang penting kenapa kita semua jenis itu kita budidaya, Mas. Pasti ada Ada manfaatnya. manfaat, benar Ah, sekali. kalau toh sekarang belum ditemukan, tolong teman-teman dari peneliti itu bisa meneliti itu kan menjadi objek kegiatan juga Iya, kan. benar-benar Nah, bisa sehingga hasilnya bisa edukasi. kita manfaatkan bersama. Wah, menarik sekali teman-teman, Sobat Hijau. Kawasan mangrove ini ketika kita pelajari bersama, banyak sekali manfaat dari segi ekosistemnya sebagai perlindungan dan juga banyak manfaat yang bisa dipetik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, Pak, kira-kira selama kita misalnya panen nih dari pokmas kita, kira-kira misal sekali panen itu bisa dapat berapa jumlah atau berapa ton sih Pak biasanya, atau berapa kilo kita dapat? Jadi ketika sudah musim, kalau di tempat kita di Desa Abyssinia itu minta berapa kintal. Kuintal ya Pak? Kan saya pernah kalau teman-teman yang dari luar itu kan kayak mangrove center Tuban itu kan Ya. biasanya minta ke kita buahnya untuk apa Pak? Untuk pembenihan. Berbenihan. Dan itu enggak sedikit Mas, sampai 2 Banyak ya, Pak? kintal, 3 kintal pesanan. Jadi ya ada juga gitu. Kalau untuk produksi ya tergantung, kadang-kadang pesanan banyak kita panen banyak gitu kan, tetapi tetap menyediakan bahan-bahan untuk hasil olahan itu tetap. Wah, Nah, yang penting itu bisa dikenal, kemudian kalau mau foto misalnya itu kan bisa menghubungi kita. tapi biasa kisaran kalau sekali panen untuk Desa Banyurup sendiri bisa menghasilkan berapa kuintal tuh, Pak? Kalau dipanen semua misalnya kan Oh, lebat banget ya, bisa 5 kintal mungkin kuintal ya bisa Pak? ya. Wah, Tapi kan itu menyusul terus, ketika sudah berbuah itu terus ya gitu Pak? ya. Wah, menarik. Iya itu tadi masanya itu bulan 9 sampai bulan 12. Setelah itu sudah gugur, nggak ada. Tapi kita punya pelarian ya tadi ya, Abyssinia Iya, alba sepanjang musim. panjang musim. Wah, Selain mantap anu Pak, sekali. selain buahnya untuk bahan konsumsi, Mm-mm. manfaat mangrove yang lain apa ya Pak? Ya, kalau manfaat yang lain untuk ekosistem mangrove Ekosistemnya. itu sebenarnya kita mulai bergerak di situ itu dari hati, Pak. Karena apa? Waktu itu kan banyak penebangan karena butuh kayu bakar kan pada Iya, waktu Pak, itu. benar. Nah, sekarang kan lumayan sih ada gas ya, Ya, Nah, waktu itu kan butuh kayu bakar, kemudian mangrove ditebangi sehingga rusaklah ekosistem mangrove yang ada di sana. Akhirnya apa? Kepiting-kepiting itu nggak ada gitu kan. Jadi wah, penghasilan orang-orang nelayan yang cari kepiting di situ sudah nggak punya penghasilan gitu. ekosistem di satwanya Iya. malah terganggu ya Pak. Nah, itulah benar-benar kita masuk untuk mengembalikan ekosistem mangrove itu sehingga tanah mangrove berbuahlah kepiting. Wah, Wah. mantap sekali nih Sobat Hijau. Jadi gak hanya dari segi manusia yang bisa merasakan manfaat dari ekosistem mangrove sendiri ya Pak, bahkan dari satwa-satwa yang hidup di lingkungan mangrove itu bisa merasakan manfaatnya juga ya Pak. Iya, lebih aman tinggal di Wah. mangrove ya. Nah, sekarang lebih banyak itu kan kayak
Misalnya biawak, kemudian burung-burung itu kan sekarang lebih banyak lagi kan. Wah, mantap, menarik sekali nih teman-teman. Nah, Pak, kira-kira di Desa Banyurup sendiri, selain Bapak, kira-kira udah berapa banyak sih Pak yang mulai mengelola budidaya, menanam tanaman mangrove di sekitar pekarangan atau tanahnya sendiri tuh berapa kira-kira yang Bapak tahu? Iya, iya. Jadi namanya diawali dari kelompok ya, pasti ada anggotanya kan. Iya, benar sekali. Nah, itu diawali dari kita membuat kebun bibit ya. Nah, itu kan melibatkan kelompok masyarakat ya. Untuk menjadi tenaga kerja di pembibitan itu nelayan butuh banget. Apalagi ketika musim nggak bisa melaut ya, rebutan untuk ikut membuat pembibitan ya, termasuk juga penanamannya juga. Benar. Jadi kita bersama masyarakat, Mas. Jadi semua masyarakat yang ada di sana kita libatkan untuk bersama-sama gitu Bersama kan. ya Pak. Dari pembibitannya bisa mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara membuat Dapat bibit, edukasi juga. kemudian benar. dari penanamannya, kemudian nanti akan timbul kesadaran masa saya nanam saya rusak kan kayak Iya, gitu. benar. Jadinya keterlibatan mereka itu kita butuhkan juga, Mas. Dan kita selalu mengajak mereka yang ada di sana. Jadi kita mulai dari melibatkan mereka yang tujuannya untuk kesadaran kan, Iya, seperti benar. itu. Jadi akhirnya mereka sudah terlibat di pembibitan, sudah terlibat di penanaman. Ketika menanam banyak, otomatis membutuhkan banyak orang kan. Benar sekali. Sedangkan di sana juga butuh pekerjaan juga gitu. Awalnya kan seperti itu. Nah, ketika dirasakan mangrove sudah tumbuh, akhirnya peduli juga, Mas. Jadi banyak banget Mas sebenarnya. Apalagi sering menanam 50.000 itu butuh berapa 50.000 ya Pak. berapa bibit Tahun berapa berapa itu, orang Pak? itu. 50.000. 50.000 itu pernah kita lakukan di tahun 2017 ada, 2018 ada, 2015 ada. Tapi dananya kita bekerja sama dengan Dinas Perikanan, ada dulu dari Kehutanan juga, ada dari perusahaan. Jadi kita tetap kolaborasi dengan mereka yang bisa mendukung kita, Mas. Wah, Demi kelestarian mangrove. benar-benar kolaborasi itu penting, Pak. Iya. Kerjasama, benar sekali. Jadi Nah, Pak Mas semuanya sudah kita, iya saya sih orang kecil ya, orang Iya. nelayan, tetapi kita buktikan dulu. Ya, betul Ya. pembuktian, Pak. Benar sekali. Itu untuk Dan dilihat orang. untuk membina, untuk merintis kepercayaannya. Sekarang ya udah udah lumayan ya semuanya terlibat. Wah, sudah lumayan lah. Ya itu yang penting Pak. Dalam menjaga ekosistem mangrove itu kita nggak bisa bekerja sendiri, tapi kita butuh kerja bareng. Jadi melibatkan banyak masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove. Iya. Kemudian yang penting lagi Mas, Apa kita tuh, kan Pak? butuh kader ya Mas. Wah, itu paling penting sekali Pak ya, karena Iya. bagaimanapun juga harus ada yang melanjutkan giat Bapak dalam Iya, menjaga betul. ekosistem mangrove ini. Harus ada generasi muda yang bisa membantu Bapak, apalagi membantu penyebarluasan dari sisi media sosial. Sekarang kan udah banyak penyebaran informasi seperti itu ya Pak. Iya. Wah, kira-kira nih Pak, terakhir harapan Bapak terhadap pemerintah, kira-kira apa nih Pak yang bisa dibantu pemerintah, didorong dalam upaya supporter mengelola kawasan ekosistem mangrove ini? Iya, tadi awal tadi kan ada dibilang ekosistem esensial ya, Iya, KEE ya. benar sekali. Ya syukur di desa kita sudah masuk KEE ya, kawasan Wah. ekosistem esensial yang dirintis dulu oleh BKSDA, kemudian melibatkan semuanya sehingga diresmikan oleh Bu Gubernur ya pada Wah. waktu tahun 2020. 2020. Apa dampaknya dari kita sendiri? Kita itu kan pingin ekosistem itu terjaga ya. Iya Pak, benar Nah, sekali. Sedangkan Gresik sendiri itu kan kawasan ekosistem. Benar. Saya miris juga khawatir. Nah, dengan ditetapkan menjadi KEE ini kita agak lega dikit. Agak lega dikit. Jadi kita merasa ada kepedulian dari pemerintah Wah. untuk ekosistem. Iya, benar-benar sekali.
Ya baik, sementara itu dulu Pak, pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak, dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu Bapak untuk berbagi pengalaman Bapak nih ya kepada kita semua, bagaimana itu mengelola sebuah ekosistem mangrove di desa Banyu Urip sendiri, dan juga bisa mengajak kita semua untuk bisa menjaga ekosistem alam gitu ya Pak ya. Iya, satu lagi kalau boleh. Apa tuh Pak? Sekarang kan sedang budidaya pembibitan aneka jenis mangrove ya. Iya benar. Nah, itu kalau toh memang ada yang butuh, misalnya ada genus yang tidak ada di tempat teman-teman, kan bisa kontak person gitu Oh kan, melalui iya, kita. bisa hubungi kontak personnya Pak Abdul Muhnif ya Pak. Iya, benar. Oh iya ya, nanti kita cantumkan kontaknya Bapak, ataupun ada nggak media sosial dari Pokmas itu, Facebook atau Instagram Pak? Ya kalau itu belum. Belum ya, ya semoga nanti ada dan akan kita cantumkan di bawah ini. Siap. Ya, sementara itu dulu Pak. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Ya, saya Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.